Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh doa-doa kita, apa-apa yang kita hajatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa-apa yang kita inginkan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita tadi sudah sama-sama bersama membacakan surat Yasin ya, dan sangat spesial surat Yasin kali ini karena kita bacanya dalam waktu-waktu yang sangat mulia, yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, yaitu dan bersumpah dengan waktu yang 10 ya. 10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Dan selanjutnya mari sama-sama kita lanjutkan ngaji kita ya dalam kitab ya, kita ngaji kitab ya. Alhamdulillah rujukannya cukup jelas ya, yaitu rujukan yang bisa kita beli juga. Teman-teman bisa beli juga buku ini. Ini namanya kitab Syarah Hadis Jibril ya. Jadi Syarah Hadis Jibril nanti bisa dibeli di Tokopedia, bisa dibeli di Shopee. Silahkan cari aja ya, Syarah Hadis Jibril. Pengarangnya Habib. Katanya. Gimana Ustaz? Di Koperasi Magnet Rezeki kata Pak Oh Ketua, iya, di Koperasi Magnet Rezeki. Iya. Saya nggak tahu nih, Pak Arif, Pak Dino di Koperasi ada nggak nih? Ya. Sudah ada. Oh, udah ada ya? Udah saya hubungkan langsung ke penerbit, Ustaz. Oh, sudah hubungkan ke penerbit. Siap, sudah ada. Siap, bismillah. Nah, nanti di akhir saya nanti minta nomor telepon koperasi supaya kalau ada yang mau pesen buku ini ya silahkan ya, insya Allah. Buku ini bisa sambil jadi rujukan teman-teman sambil ngaji. Tapi nanti kalau yang saya tunjukkan di layar seperti yang dikirim oleh Ustadz Rosyidin adalah bahasa Arabnya supaya kita kesannya kayak ngaji beneran ya, ngaji kitab beneran. Baik, kepada Ustadz Ahmad Rosyidin, hari ini kita bahas apa Ustadz? Syahadatain ya Ustadz ya? Ya, syahadatani ya. Syahadatani ya. Ya, biasanya kita populer di telinga kita sahadatain, tapi ternyata penulisan yang paling tepat itu sahadatani ya. Sahadatani. Ya. Baik. Kepada Ustadz Ahmad Rosyidin, falyatafaddal mashkuran. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'lim wa ta'lum. Mari kita berniat thalabul ilmi, yang ini menjadi kewajiban kita sejak kita hidup sampai dengan meninggal. Lebih dulu kita baca Fatihah untuk penyusun kitab Syarah Jibril, Hidayatut Thalibin fi Bayanin ya Muhammadin, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang lahir di Empang, Bogor, besar, kemudian di Yaman, sekarang hidup di Madinah Al-Munawwarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah baca Fatihah, mari kita bersama-sama ya memencet pin di surga. Ya, di surga nanti tidak ada yang cemberut, maka kita latihan masuk surga sebelum sampai surga. Semuanya tersenyum, bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik ya. Qala Syekhul Musannif wa nafihi bi ulumi fi darain ain. Berkata pengarang kitab ini, semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang ditulis oleh beliau di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahadatani, 2 kalimat syahadat. Ar-ruknul awalu min arkanil Islam, ya, rukun pertama dari rukun Islam itu adalah as-sahadatani, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wala Buddha, dan tidak boleh tidak, harus wajib li sihatil islami ya,
keabsahan atau sehatnya keislaman seseorang min nutki ya bihima, yaitu melafatkan, mengucapkan kedua kalimat ini. Ma'atartibihima, beserta dengan urut-urutannya. Jadi di sini kalimat pertama dibuka oleh Habib Zain, ya juga para ulama yang lain, yang namanya syahadat itu menjadi syarat keabsahan Islam kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, bagi mereka yang berada di negara non-Muslim, ya maka mengucapkan syahadat itu menjadi kewajiban kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya maka tidak berdosa. Ya. Kemudian wa muwalatihima, ya dibaca dengan tertib dan tidak boleh ada jeda. Jadi yang namanya syahadat itu disarankan ada syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak boleh jeda. Seperti waktu dulu, misalnya di sini siapa? Pak Syafi itu waktu nikah gitu kan, pasti udah dipesen-pesen. Nanti begitu, oh ya, wali ngomong ya angkah tuka wajawas tuka, atau saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, ya, bla 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 dengan mas kawin tunai. Nah itu nggak boleh disela, langsung harus disamber. Nah syahadat juga begitu, disyaratkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak boleh kemudian ngopi dulu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ngopi dulu, ya. Atau ya dengerin satu lagu, tidak boleh. Dan yang terpenting lagi, wa ma'afahmi maknahuma. Harus paham maknanya. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, teman-teman, ini peringatan untuk kita. Kadang kita ketemu teman mau masuk Islam. Setelah kita ngaji ini, jangan nunggu cari Ustadz Nas, Ustadz Rosi, atau diajak ke masjid. Kalau ada orang mau masuk Islam, langsung sejak itu juga sampean bimbing untuk syahadat. Jadi ini ilmu. Karena kalau ada orang mau syahadat, kita tunda nanti nunggu hari Ahad atau hari malam Jumat, maka sejak dia mau ikrar sampai dengan syahadat, kekafirannya kita yang nanggung. Saya ulangi ya, kita kan sudah tahu ilmunya. Begitu Mas Arief, ya Ustadz Abus, saya mau syahadat, langsung. Bisa bahasa Arab, ajarin. Kalau enggak, ikuti saya ya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dek. Nah nanti kalau mau formal, mau dapat sertifikat, diajak ke masjid, itu tidak masalah. Ini penting karena saya juga dulu sebelum ngaji, ya belum diingetin oleh guru kami, sering begitu. Ketemu orang hari Selasa, pengajian Istiqlal A'agim itu hari Ahad, baru saya ajak ya untuk syahadat hari Ahad. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, berarti kita membiarkan orang lain kufur itu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 5 hari kita menanggung dosa kekafiran itu. Iya kalau nggak meninggal. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, berarti kita sebagai mubaliknya itu bertanggung jawab. Ya, kita ulang. Syahadat itu ya artinya apa? Ya, menjadi syarat sahnya Islam kita, ya, syaratnya lagi diucapkan, tertib, asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syarat berikutnya fahmi maknahuma wa ma'a fahmi maknahuma. Ya, maka kita harus benar-benar paham. Ya, kalau ya guru-guru di kampung yang konservatif ya mengajarkan kepada kita ini, terutama yang masih punya anak belum balik, begitu anaknya ngomong saya haid, nah itu diajarkan syahadat oleh orang tuanya meskipun sudah otomatis Islam. Ini bentuk ya bentuk bahwa sungguh-sungguh mengajarkan anaknya makna syahadat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, sudah habis belum waktunya? Belum ya? Masih Ustadz, jalan terus. Saya masih teringat ya, ceramah atau ngaji paling enak itu ceramah kapan? Ini intermezzo biar nggak tegang-tegang kayak di pesantren aja baca kitab terus ya. Kalau ceramah buka puasa, itu saya paling seneng gitu ya. Kalau secara honor tetap, tapi kadang itu sempat nggak ceramah. Kalau
pimpinannya pidato, ininya pidato, begitu kita dikasih kurang 1 menit, begitu maju baru mau assalamualaikum, MC-nya langsung ngasih tulisan, beduk Ustadz, beduk gitu ya, seperti itu. Saya di Polda Metro pernah ya, ustadznya 2 padahal, dua-duanya nggak ceramah, karena paparannya Kapolda itu sampai beduk ya, seperti itu. Jadi saya termasuk senang kalau diundang buka puasa. Biasanya nggak ceramah karena Pak disuruh mimpin doa ya. Doa aja lama, jangan lama-lama Ustadz, udah yang penting koleknya gitu ya. Kita lanjutkan ya. Wa makna syahadati ya. Yang pertama wa makna syahadati, dan makna dari syahadat yang pertama kalau di dalam orang kampung ya, an la ilaha illallah itu an sesungguhnya, la ilaha tidak ada ilah illallah. Ya, perhatikan makna yang lain yang sering diingatkan juga oleh Gus Baha. Ini makna yang umum, habis ini kita akan bahas. Tetapi mari kita mendengar penjelasan dari Gus Baha khususnya dan banyak ulama tafsir yang lainnya. Kalau selama ini kan kita sudah tahu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tetapi pada hakikatnya la ilaha illallah itu lebih dari sekedar ya, kalau ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ya secara tidak langsung kita pernah atau mengakui Tuhan selain Allah. Saya ulangi ya, ini tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ya sebelum kita belajar itu mengakui selain Tuhan. Nah, kalau kita maksudnya itu ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita mengakui Tuhan-Tuhan yang lain, tapi kemudian kita milih Allah. Nah, kalau kita tauhidnya benar katanya, la ilaha illallah itu dimaknai tidak ada apapun yang wujud kecuali wujudnya Allah. Jadi sudah di atas Tuhan, di atas apa-apa. Bahwa semua yang di depan kita itu adalah wujud dari wujudnya ada Allah. Saya ulangi, ya, ini makna lebih mendalam dari la ilaha illallah. Yang kita belajar dari kecil selalu ya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ada Tuhan banyak tuh jejer, tapi kita milih Allah. Ini sudah baik. Tetapi kalau ingin menafikan, menghapus seluruh Tuhan-Tuhan, sama sekali tidak ada Tuhan, maka maknanya kata para ulama, ya tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Kalau Allah itu kan tidak pernah tidak ada. Sedangkan kita sekarang ada, kemarin nggak ada, besok nggak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita lanjutkan, ya. Wa makna syahadati alla ilaha illallah, la tidak ilaha illa kecuali ya Allah, ya tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu yang pertama? A'lamu, mengilmui. Bahasa lainnya itu mengetahui. Jadi setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya tugas kita pertama itu mengetahui tentang Allah. A'lamu. Yang kedua wa aqtaqidu. Ya, menghujamkan ke dalam hati menjadi tekad yang bulat. Nah, kalau bahasa biasanya i'tiqad ya, diserap dari bahasa Arab. Coba kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita menghujamkan ke dalam hati kita tekad yang bulat. Bulat itu ya bulat, nggak penjol, nggak gepeng, nggak bolong, bulat. Sebulat-bulatnya. Biqalbi dengan hati, jaziman ya dengan apa namanya? Jazman itu pasti. Jadi aku mengetahui berarti mengilmui, meyakini dengan hatiku secara pasti. Jadi a'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman. Nah, kalau saya orang Jawa, mohon maaf yang enggak Jawa nanti saya itu ya. Syahadat itu maknanya apa? Aku roh dewi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tidak katanya lagi, aku roh dewi.
Syahadah itu artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bukan kata Pak Iqbal, bukan kata Mas Huda, bukan kata Ustadz Abus, tapi sudah dirinya sendiri. Kalau orang belum pernah ke Turki, belum lihat videonya, diceritain. Di Turki itu ada museum yang menyimpan tangannya, misalnya siapa? Nabi siapa yang di Topkapi itu, yang itu? Nabi Daud. Nah, Nabi Daud tangannya dipotong. Misalkan dapat cerita dari Ustadz Nas. Itu tidak boleh mengatakan saya menyaksikan, tapi saya mendengar dari Ustadz Nas. Nah, tapi kalau urusan syahadat disyaratkan asyhadu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya, kita ulangi. Maknanya apa? Disampaikan oleh Habib Zain, a'lamu wa a'taqitu biqalbi jaziman. Ya, kalau di dalam buku terjemah halaman 14 ya. Aku mengetahui dan meyakini dengan hatiku secara pasti. Enggak katanya lagi, tidak jika lagi. Ya. Berikutnya, wa ubayyinu li ghairi haqqan. Ya, berikutnya. Dan saya kalau ngomong dengan orang lain itu hak. Nah, ini dalam hal akidah. Kalau menghina agama orang lain tidak boleh, tapi kalau ngomong keyakinan, lagi diskusi, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Pernah dengar kalimat ini? Ya? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tidak ada Allah selain Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, dalam hal kalimat syahadat kita diajarkan wa ubayyinu li ghairi haqq. Ngomong kepada dan aku mengucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya tidak ada Tuhan juga kecuali Allah. Ya, toleransi, tetapi dalam hal ini minimal hati kita harus tidak pernah ridho dengan yang namanya kekafiran. Ya, kekafiran itu tidak boleh kita meridhoinya. Makanya yang menjadi pokok persoalan setiap tanggal 25 Desember itu terjadi perbedaan pendapat, bolehkah mengucapkan mohon maaf selamat Natal atau tidak, akarnya di situ. Ya, ada yang mengatakan kalau kita mengucapkan selamat Natal maka kita ridho dengan kekufuran mereka. Nah, ini kembali kepada silakan mengikuti pendapat ulama yang lama. Ya. Ala ma'buda bihaqqin fil wujudi ila Allahi wahdah. Ya. Dan aku mengucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar dari segala yang ada selain Allah. Jadi disyaratkan kalau bisa tidak ngomong Tuhan selain Allah. Jadi seluruh yang ada tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu Allah. Kalau mengatakan ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita mengakui dulu Tuhan selain Allah baru milik Allah. Kalau bisa sudah fokus. Tidak ada satu pun yang boleh disembah kecuali Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu al-ghaniyyu, maha tidak butuh. Kepada siapa? Amma siwahu, selain dirinya sendiri. Atau selain Allah. Jadi yang namanya ghani, kaya itu bukan orang yang mohon maaf hartanya bertumpuk-tumpuk. Kapan kita menjadi kaya? Kalau kita sudah tidak butuh apa-apa. Artinya apa? Untuk kepentingan diri sendiri itu sudah merasa cukup. Tapi kenapa ingin kaya ini dan itu? Karena ingin lebih bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri naik motor aja udah cukup ya Mas Dino, kemana-mana ya. Apalagi sekarang penyekatan kemana-mana, motor aja nggak bisa lewat, ya mending jalan kaki. Saya besok masih ada jadwal khutbah Jumat di sebuah kantor yang krusial, tetap harus buka. Mereka nggak enak, ya saya masih mikir. Ya, belum ada informasi di Koperasi Magnet Rezeki kalau Ironman sepatunya sudah dijual bebas, belum ada. belum. Ya. Kalau sudah ada saya pingin pesen, itu paling enak ya Ustaz Abus ya. Kalau sudah ada itu, Masya Allah kalau mau ceramah. Emang gitu ya. Sepatunya kenapa Ustaz? Sepatunya. Ya soleh tapi nonton film dong, ya. Sepatunya Ironman kan dipencet langsung ya Mas Dino ya.
Mas Dino aja udah pesen itu. Ya. Oh, saya nggak tahu tuh. Aduh, ya. Karena ingin terbit buku terus jadi Ya, begitu. soleh, tapi nonton film dong, nonton film. Ya. Terbang. Nah, bisa terbang tuh sepatu, ya. Ya, jadi yang berikutnya Allah itu apa? Allah itu al-ghani, tidak butuh. Ya, kepada selain Allah. Al-muftatiru ilaihi kula ma'adahu. Bahkan sebaliknya, selain Allah butuh kepada Allah. Makanya ketuhanan selain Allah itu langsung dibalas oleh Allah atau dibantah oleh Allah itu simpel banget. Misalkan ada yang menuhankan Nabi Isa, di Quran itu cuman dibahas oleh Allah. Bagaimana mungkin dia Tuhan, wong dia makan nasi, gitu loh. Jadi kalau kita bicara ketuhanan di dalam Al-Quran itu, ya bantahnya itu bukan yang gede-gede. Gimana Tuhan, wong dia makan nasi seperti kamu. Atau dalam istilah lain, boleh ngaku Tuhan dong, tapi waktu istilahnya bumi dan langit diciptakan itu, apakah ya ikut beliin semen ya atau ngirim pasir gitu ya enggak? Orang tahu-tahu bumi sudah ada, langit sudah ada, laut sudah ada, tahu-tahu ngaku Tuhan. Seperti itu. Ya. Al-muftaqiru lilaihi kullama adahu, ya. Allah tidak butuh apapun, ya. Justru selain Allah itu yang memerlukan Allah. Ya, saya tadi dapat WA yang cukup terenyuh ya, seorang jamaah haji 2016 kalau tidak salah. Alhamdulillah sehat Ustadz, masih dengan oksigen yang gratis dari Allah. Tidak perlu masker, tidak perlu tabung oksigen, doain saya. Itu kalimatnya itu ya sederhana tapi Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustadz, saya tidak perlu tabung oksigen, masih dikasih oksigen yang langsung dari Allah gratis, nggak pakai ngantri. Ya, benar juga ini ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ya, mutasifun bikulli kamalin. Ia menyandang seluruh sifat kesempurnaan. Kemudian munazahu aninaksi, ya. Khadorob bilbali. Mana tuh? Munazatun aninasi wa mahatoro bilbali. Ya. Jauh dari segala kekurangan apapun yang terlintas di benak makhluk. Nah, ini mumpung ingat, kita sering mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu dari akar kata apa? Sabbaha, artinya berenang. Jadi orang mengucapkan subhanallah itu sekali-kali di dalam benak kita terlintas ada kekurangan Allah, kita berlindung itu loh. Jadi seperti itu. Sabbaha itu artinya berenang, menjauh dari begitu dek Allah itu ini, Allah ini. Kalau kita mengucapkan subhanallah itu artinya kita melepaskan diri dari apapun yang terbersit di dalam diri kita tentang kekurangan Allah. Dan kalimat subhanallah itu kita baca kalau ketemu ada laki-laki sepatunya perempuan. Kita lihat, ada laki-laki di mall ternyata bawa tasnya tas perempuan, rada gemulai. Maka yang diucapkan subhanallah. Tidak mungkin Allah menciptakan namanya laki-laki, sepatunya perempuan. Tidak mungkin. Kita lanjutkan. Ya. Munazahu anin nafsi, sudah ya. Lam yatahid sohibatan. Yang selanjutnya, Allah itu tidak perlu sohibah. Sohibah itu artinya pasangan hidup. Kalau ayah Hafid, ya, nggak bisa kemana-mana kecuali ingat Bunda Ucu. Ya. Bahkan kadang koper itu dibawa, ya, belum diperiksa, ternyata hanya ada baju dalam. Nggak ada ya. Saya punya teman ya wafat kemarin kan untuk menghibur istrinya itu kita cerita-cerita zaman dulu. Ya. Dan ini sangat tergantung kepada istrinya. Ya mentang-mentang ada koper di depan kamar dibawa. Padahal istrinya belum selesai itu nyiapin baju. Begitu dibuka, mau acara, ternyata isinya hanya baju dalam. Terpaksa itu pengacara itu beli baju dulu sebelum sidang. Ya. Jadi tolong para suami jangan terlalu tergantung juga sama istri. Ya.
repot nanti. Yang belum bisa bikin apa namanya, bikin dasi, ayo bikin dasi ya, biar nanti kalau pasang dasi bisa. Ya. Kemudian wala walada, ya, tidak butuh istri atau sahabat atau apa ya, sohibatan ini di sini adalah istri, wala waladan dan tidak punya anak. Kemudian wala yumailu fi dzatihi, ya. Ya, tidak ada yang ya wala yumasilu. Tidak ada yang semisal dengan Allah itu fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, ahadan ya, suwiji-wiji ya, siapapun. Ya. Mudah-mudahan ini menegaskan kembali ilmu ini sejatinya sudah kita dari kecil, yang namanya syahadat itu. Ya. Tapi kemudian di akhir zaman ini ya terpaksa kita kemudian di sisi akidah akan berbeda pendapat dengan beberapa orang lain. Ya, saya ingin sampaikan, makanya di dalam ilmu furu' akidah itu ada istilah al-usul as-salasah. Ada akidahnya itu 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kalau saya harus jujur, karena kami mengikuti belajar dengan para ulama, kita adalah mengikuti akidahnya ya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ini saya sampaikan dari awal. Jadi kalau jalur akidah, furuk dari akidah, kita dari syahadat ini nanti kita turun harus belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa, muhalafatu, lil hawadisi dan seterusnya. Saya ngomong dari awal karena di tempat lain saya ngaji ternyata yang mendengarkan pengajian saya itu ya kitabnya berbeda sehingga ramai. Ya, jadi kitab yang kita baca ini kalau ngomong dari cabang akidahnya, furu' akidahnya itu mengikuti 2 imam yang utama, yaitu ya Hasan ya Abu Hasan al-Asy'ari atau disebut Asy'ariyah dan ya Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga kita nanti belajar lebih dalamnya itu sifat 20. Mungkin sampai sini Ustadz Nas, atau kita lanjut ke syahadat Rasul. Silakan. Kalau itu biasa dinyanyiin ya Ustadz ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Ilmu sama ya. Ilmu dulu. Ilmun hayyan sama basar kalam qadiran. Ayo yang masih hafal. Ya. Nah ini jangan disuruh ngapal ya. Ya biar kelihatan kita tetap pintar ya. Jadi tolong jangan nih. Saya sudah 10 tahun terakhir itu ngajarin ini dari taklim ke taklim itu ya sering kali tadi. Rukun Islam, rukun iman aja nggak komplit. Iman kepada Allah, malaikat, terus apalagi yang 20 ya nanti ya pelan-pelan. Suruh ngapalin dulu nanti baru suruh maju. Bukan ngapalin Ustaz, siapa yang masih hafal. Oke. Itu kan sama aja. Siapa tahu ada kayak Bunda Ucu kan. Oke. Baik ya, kita lanjutkan dulu makna syahadat yang kedua. Jadi makna syahadat yang pertama itu di atas yang pertama itu mengilmui, kemudian mentekadkan di dalam hati dengan pasti, tidak katanya-katanya lagi, dan menyampaikan kepada orang lain itu dengan mantap dan hak. Jadi kalau urusan ini harus debat ya debat, ya dalam hal meneguhkan tauhid. Tapi bahwa menghormati mereka, meyakini ada Tuhan-Tuhan yang lain, kita hormati. Karena Allah sendiri yang mengatakan jangan pernah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nanti Allah yang dicela. Tapi dalam urusan ilmu, iktikad, ya, dan deklarasi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau tidak ada apapun yang berhak disembah kecuali Allah.
Allah itu apa tadi? Tidak butuh kepada siapapun. Justru sesuatu itu butuh kepada Allah. Seluruh sifat-sifat yang ya kamal, yang mulia, yang lengkap itu ada dari Allah. Kemudian apa? Ya, tidak butuh partner hidup, tidak punya anak, dan tidak ada yang bisa dimisalkan dengan Allah. Maka dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat as-somad. As-somad itu tempat bergantung. Secara kamus, as-somad itu benda padat yang sama sekali tidak ada rongganya. Saking sempurnanya. Atom aja masih ada rongganya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Saya tidak akan ngomong offset dulu ya, karena saya sebagai tamu di sini ya di majelisnya Ustadz Nas, saya mau bersikap seperti mayat ya, kapanpun dihentikan oleh yang punya majelis siap ya. Kemarin masih comel ya. Jadi itu Kita tadi lanjutkan. bagian pertama dari syahadat ya Ustadz ya? Ya, jadi yang pertama adalah syahadatut tauhid, kita sudah diajak untuk mendalami maknanya. Ya, yang artinya tadi ada syarat-syarat yang harus kita hadirkan. Kita mengilmui, kita mentekadkan di dalam hati secara paten. Nah, bahasa lainnya jaziman itu adalah paten, ya. Paten di dalam diri kita. Kan suka ada guyon ya, paten gitu ya. A'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu li ghairi haqqon. Baru Allah ma'buda, tidak ada ya yang perlu diibadahi bihaqqin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya illallah, kecuali Allah wahdah, satu-satunya. Wa annahul huwal ghaniyu, dan sesungguhnya Allah itu apa? Dia maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Justru selain Allah yang butuh kepada Allah. Ya, melekat kepada beliau kepadanya seluruh sifat-sifat kemuliaan. Ya, tidak perlu partner dan tidak punya anak, dan tidak ada yang bisa dimisalkan kepada Allah. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti kita ngobrol. Wa makna syahadati, dan makna dari syahadat yang kedua, anna Muhammadar Rasulullah, ansa temene kelakuan kalau di Jawa, an sesungguhnya Muhammadan itu nabi nama ya, Muhammadan itu Rasulullahi ya, Rasulullahi utusan Allah. Nah, kita belajar sedikit ya. Kalau iman kepada kitab-kitab, bahasa Arabnya apa? Rusul. Rusul itu jamak. Kalau satu rasul. Ya, jadi amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya Allah wa rusulihi, rusul. Kalau satu rasul ya. Kemudian berikutnya apa? Ya, ada tahapan yang sama. A'lamu. Ya, mengilmui atau mengetahui, wa a'taqidu, dan ya, menghujamkan tekad yang mendalam, di mana biqalbi di dalam hati kita, jaziman halnya dengan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa ubayyinu li ghairi haqqo, dan menyampaikan, mengikrarkan ya, menyampaikan di hadapan orang lain tidak ada ya utusan Allah kecuali Nabi Muhammad ya, yang terakhir khususnya. Apa yang harus kita ketahui, kita iktikati, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan mantap itu, anna sayyidana, sesungguhnya penghulu kita. Siapa? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah, adalah yang pertama Abdullah, hamba Allah. Makanya dalam surat dalam surat Bani Israel itu ada kalimat apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, maha suci Allah yang telah ya, memperjalankan hambanya. Ya, maka yang pertama yang harus kita ilmu itu, Nabi Muhammad itu pertama adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kepada siapa?
Allah itu kalau bahasanya Pak Iqbal, ya, Nabi Muhammad itu Rasulullah dimaknai kalau orang Malaysia pesuruh Allah, ya. Kepada siapa? Kepada kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi jin juga rasulnya Nabi Muhammad, pohon rasulnya Nabi Muhammad, hewan-hewan adalah rasulnya Nabi Muhammad. Maka kalau kita umroh setelah kita dari Ma'la akan ketemu masjid jin. Setelah masjid jin ada masjid sajarah, masjid pohon. Karena apa? Kalau kita lihat fragmennya, waktu itu jin itu mau beriman tapi ingin minta mukjizat. Maka mukjizatnya itu Rasulullah manggil pohon. Ya, dari seberang jalan kan masjidnya ada kanan kiri itu. Ya, jadi disuruh nyebrang ke sini terus balik lagi. Nah, itu salah satu mukjizatnya Rasulullah di hadapan jin. Ya. Anna Sayyidina Muhammad bin Abdillah, ya. Sayyidina Muhammad bin Abdillah yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah atau pesuruh Allah ila kafatil khalqi kepada seluruh makhluk. Maka umat Nabi Muhammad itu harus niru Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita harus iri kepada orang-orang yang bawa makanan setiap hari, nemuin kucing-kucing terlantar. Ada yang ngasih makan anjing, ya itu bagian dari itu. Cuman fikih kita itu fikih Syafi'i, jadi kalau ada anjing itu gimana ya? Beda kalau kita ke Turki. Di Turki itu madhab Hanafi. Ya, anjing itu tidak najis kecuali air liurnya dan sebagainya. Maka di situ di dekat-dekat masjid juga banyak, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari hasanah. Kita lanjutkan ya. Shadiqu fi kulli ma akhbara bihi. Setelah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, utusan Allah untuk seluruh makhluknya, tugas kita berikutnya kalau kita bersyahadat kepada Nabi Muhammad adalah shadiqu, membenarkan fikuli kepada setiap sesuatu ma yang dibawa akhbaro bihi. Jadi segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita harus membenarkan bahwa itu anillahi ta'ala, dari Allah. Maka ini yang membedakan kita dengan ingkaru sunnah. Mohon maaf ya karena kita lagi belajar. Ada orang belajarnya Quran saja dan Qurannya indeks. Jadi ya nomor surat ya bunyinya aja kadang nggak tahu, cuman indeks-indeksnya doang. Maka jangan salahkan ada orang yang tidak membenarkan syariatnya Nabi dalam artian mengingkari hadis kemudian menghalalkan anjing. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kalimat anjing itu haram. Yang ada hurimat alaikumul maitatu waddamah walahmul khinziru. Sesungguhnya diharamkan atasmu hurimat alaikum bangkai, darah dan daging babi. Nggak ada Quran ngomong daging anjing. Nah, ini maka ada syarat shadiqu fi kulli ma ya ahabaro bihi anillahi ta'ala. Kita kemudian wa yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu, dan wajib ya untuk seluruh ciptaan Allah itu membenarkan itu, wa mutabi'atuhu, dan ittiba, mengikuti apa yang dibawa Nabi. Maka kalau kita umroh, ya doa putaran pertama masih ingat? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk juga dari ejawantahan dari syahadat ini. Wa yahrumu, dan diharamkan alaihim atas kafatil khalqi tukadzibuhu, mendustakan Nabi Muhammad, wa mukhalafatuhu, dan menselisihi Nabi Muhammad. Faman kadzabahu, dan barang siapa yang mendustakan tadi,
Nabi Muhammad itu hamba Allah, utusan Allah, apa yang dibawa semuanya benar, gak ada yang meragukan sedikit pun, fahuwa dzalimun kafir, maka dia orang yang mendolimi diri sendiri, dihukumi kafir. Maka kan ya orang-orang Quraisy itu ya dihukumi kafir karena apa? Menolak yang dibawa Nabi. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, diutus mereka menggelari Nabi Muhammad Al-Amin. Begitu beliau menyampaikan dapat risalah, ya didustakan. Ustadz, kemudian berikut ini ya, siap. Ada yang kangen untuk ngejelasinnya pakai bahasa Jawa katanya. Sedikit aja katanya, Ustadz. Oh gitu. Nah. Wa maknalan utawi pertelane syahadat an sak temene kelakuan Muhammad dan iku rupane Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Nah, ini banyak yang kangen nyantri nih. A'lamu ngertiyo sira wa a'taqidu lan jerok-jerokno sira ing biqalbi kelawan ati sira. Jazimun kanthi mantep. Wa ubayinu lan mblakake. Li ghairi maring wong liya hakon kanthi pertelo dan seterusnya. Ya. Mumtaz. Kita lanjutkannya sampai selesai. Nanti faslun untuk minggu depan ya. Di bawahnya belajar sifat 20 nanti minggu depan. Kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan ya. Faman kadzabahu, dan barang siapa yang mendustakan fahuwa, maka man tersebut dzalimun, maka zalim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, dzalin itu karena mendustakan Nabi Muhammad berikut ajaran-ajaran. Bukan hanya zalim, juga kafir. Kafir itu nasibnya buruk karena apa? Orang meninggal dalam keadaan kafir, ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, kemudian waman khalafahu fahuwa asir, ya. Ya, maka barang siapa yang menentang beliau, ya, tidak mendustakan, tapi hanya menentang, tapi dia tetap percaya, cuman banyak hal yang dia tidak lakukan dari perintah Allah itu, perintahnya Rasulullah tadi, maka ya mereka termasuk orang yang durhaka, kemudian rugi. Warozakna, dan semoga Allah memberikan. Warozakna, dan semoga kita diberi rizki. Nah, ini ada magnet rizki lagi. Allahu, oleh Allah, mutabi'atahu, dengan mengikuti Nabi Muhammad. Jadi salah satu rizki terbesar itu kita mendengar dan percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, kemudian kita mengikuti Nabi Muhammad. Tawafana, dan Allah mewafatkan kita ala milatihi, atas milahnya Nabi Muhammad. Yang terpenting lagi, wahasyarona, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau fi zumratihi, menjadi golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, saya tidak pernah mengatakan kita belajar dari nol, selalu mengatakan kita menyegarkan kembali lagi, merefresh, atau mungkin mendefrah ya Ustadz Abus ya, yang tadinya berantakan itu kita defrah lagi di sini, ya, sehingga file-file itu menjadi satu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Faslun i'lamu anna syahadatain, insyaallah Jumat yang akan datang. Itu Ustadz Nas. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diingatkan kembali tentang makna syahadat, dan yang namanya belajar, walaupun udah pernah kita pelajari, tapi dengan membaca kembali kitabnya, kemudian dengan penjelasan ulang, sehingga akhirnya menjadikan diri kita lebih dalam lagi ya dalam kajian ini. Seperti definisi ini kan ya kaitannya dengan
selama ini mungkin kita ada beberapa kata-kata di sini kan, mendustai, menyelisihi, menentang, ya. Jadi kalau kita seandainya, dan ini diharamkan untuk mendustainya, menyelisihinya, kemudian menentangnya. Selama ini kan kita berpikir bahwa antara mendustai dan menyelisihi itu sama dengan menentang. Ternyata berbeda. Yang satu diharamkan, ya, jadi diharamkan untuk mendustai dan menyelisihinya, ya. Kalau mendustainya maka hukumnya zalim dan kafir. Tapi untuk orang yang menentangnya itu durhaka dan rugi, ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang menentang. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menentang secara mulut. Kita mungkin pengikutnya Nabi tapi hati menentang kalau ada hadis yang datang. Gitu ya Ustaz ya. Yang terpenting lagi kan khususnya mensifati orang lain itu kafir atau tidak. Kan gitu. Ini penting. Ya. Karena jangan sampai kita tidak tahu detail mengatakan dia musyrik, dia kafir, padahal yang dianggap kemusyrikan atau kekafiran itu kalau mendustakan. Ya. Kalau mendustakan berarti kafir. Kalau orang tidak mendustakan, hanya dalam tanda kutip tadi menentang saja, oh saya nggak setuju. Nah, nggak setuju itu kan berarti dia mungkin punya pendapat lain. Nah itu termasuk durhaka dan sifatnya rugi. Insya Allah masih tetap dalam koridor Islam. Nah ini yang kita perlu belajar mendetail tentang la ilaha illallah ini agar kita itu selamat dari mensifati, menghukumi orang lain itu kafir atau tidak kafir. Ya, kalau penjelasan lain misalkan ya yang saya selalu ya berusaha untuk menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Gus Paha, sakralnya kalimat la ilaha illallah itu sudah sangat sakral, ya. Dibaca sekali, dibaca berulang kali ya, satu kali aja udah cukup, kan gitu. Tetapi ada yang dibaca 33 kali, 100 kali. Dan ini kalimat yang orang dari misalnya ya dari 0 sampai 60 tahun dalam keadaan non muslim atau kafir begitu syahadat ya kemudian menjadi muslim. Kenapa kemudian? Karena berbedaan ya masalah fikih ya, orang yang membaca la ilaha illallah sebut di kuburan kemudian menjadi kafir. Nah, itu kan sebuah ya keanehan kalau kita mau teruskan gitu. Tapi nek basa Jawa ini enggak usah dijerok-jerok. Yang begini-begini kita udah usah mendalam. Yang penting pertahanan kita itu ngaji itu untuk diri kita. Jangan sampai kita mudah mengatakan orang lain itu musyrik, orang lain itu kafir. Karena definisi untuk kafir dan musyrik itu dimulai kalau mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau dia masih percaya tapi nentang-nentang, itu dihukumi tadi sebagai yang durhaka dan rugi. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah ini banyak yang nulis di komen di YouTube. Ada yang seneng pakai bahasa Jawa katanya ya. Jadi kangen lagi waktu ngaji di pondok. Kemudian alhamdulillah ini ya, Masya Allah ngaos kitab ngagem boso kados zaman alit. Ya, apa tuh Ustaz? Saya nggak paham. Saya orang Bugis. Alhamdulillah membaca kitab seperti zaman kecil. Ya. Iya. Zaman alit. Zaman alit. Ini yang di Zoom ada pertanyaan mungkin silahkan yang mau ya. Mungkin ini ada komentar dari Ustadz Amar ya. Di Jabatan Agama Negeri Johor, kitab ini atau kaitannya dengan penyampaian ilmu dengan mengikuti manhaj ini juga dialu-alukan di Malaysia ya. Subhanallah. Ya. Saya silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya di kolom apa di Zoom. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya ada pesan dari guru kami ini Ustadz. Saya ngaji ya, kemudian dipesankan untuk diteruskan mengenai adab terhadap Al-Quran. Ya, termasuk ini di Magnet Rezeki itu kan setiap hari, selain sekarang ada Yasinan, setiap Jumat pagi ada Al-Kahfi. Iya. Nah, ini dipesankan oleh guru kami, Dr. Abdul Hakim. Ya. Ini yang harusnya kita perbaiki pelan-pelan. Karena dunia modern itu, misalkan di masjid, setengah jam sebelum adzan, kemudian disetelkan Al-Quran.
Ya, kemudian marbotnya ngepel itu, orang sekeliling juga masih ada yang nyuci motor, ada yang mandiin anak. Ya, kalau kita mau mengagungkan Al-Quran, seharusnya tidak boleh seperti itu. Kalau dibacakan Al-Quran, maka tugas kita mendengarkan dengan seksama untuk kemudian agar mendapatkan rahmat. Artinya ini ya, menuju ke sini. Teman-teman yang ikut menyimak ya Al-Kahfi maupun Yasin jangan disambi. Kalau mau ikut dengan sebenarnya, memakai baju yang rapi, syukur dalam keadaan berwudu, ngadep ke kiblat. Jangan Ustadz Nasnya duduk rapi membaca Al-Kahfi atau Yasin malam ini disambi. Ya, ini secara adab, ya kalau tidak boleh dikatakan haram, ini makruh. Karena kita kalau dalam cabang iman, kalau tidak salah ke-19 atau ke-20 dalam riwayat Al-Baihaqi itu mengagungkan Al-Quran dengan berwudu, memakai baju yang terbaik di tempat yang terbaik. Maka teman-teman yang menyimak Yasinan ini ya upayakan benar-benar ya meluangkan waktu khususnya Yasin. Kalau kita lagi ngaji begini, insya Allah saya maklum lah kalau banyak pekerjaan. Tapi kalau Al-Quran itu berarti kalam Allah, jangan disambi. Disambi nyapu, ya disambi itu, apalagi mohon maaf pakai celana pendek ikut Al-Kahfian pagi hari gitu ya, apalagi ya kemudian sambil yoga ya, di satu sisi ada Al-Kahfinya Ustadz Nas, sebelahnya itu tutorial yoga. Ini tidak ada. Ya, saya belum berani mengatakan haram, tapi itu minimal makruh. Ya, termasuk kalau Pak Efril ini ketua DKM, jangan biasakan nyetel kaset ya setengah jam. Karena apa? Marbotnya sendiri ngepel, pakai kaos oblong, ya, menyapu sana sini. Itu kata guru kami nih, saya meneruskan, menimpakan musibah ke sekeliling masjid. Ya, orang sekeliling masjid kan semuanya dengerin. Nah, kalau mereka tidak dalam posisi yang terbaik, berarti dosa semua itu. Yang menjadi sebab dosanya siapa? Yang nyetel. Termasuk kalau hajatan. Kalau hajatan, sholawatan aja. Kalau sholawatan ini hajatan ya, ada orang makan, ada orang rokok, ya. Ada yang ngapa-ngapain, dibacakan. Surat Ar-Rahman, surat ini. Ini bagian dari bentuk adab terhadap Al-Quran. Silakan kalau ada yang bertanya di Zoom. Ya. Ustadz, ini ada Arif Al-Qassam bertanya, bagaimana penyikapan kita manakala kalimat syahadat hanya jadi formalitas masuk Islam, namun dalam realitas sehari-hari tidak sesuai dengan makna syahadat sesungguhnya? Baik. Kembali kepada rumus yang disampaikan oleh para ulama, menghukumi orang lain itu dengan yang kelihatan. Ya, kita sudah dapat penjelasannya dengan syahadat dan rukun Islam. Kalau dia tetap meyakini syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, karena mengingkarinya bukan karena merasa tidak wajib, cuman dia masih malas, dia tetap dihukumi sebagai Islam. Ya, ada orang lagi yang mengatakan ya dalam tanda kutip Allah tahu dia munafik. Ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia mungkin kadang-kadang sholat tapi hatinya tidak yakin, dihukumi munafik. Di akhirat dia kufur. Ya. Nah, tugas kita sejatinya itu ya mengingatkan, ya, mengajak mereka yang baru formalitas dalam syahadat, baik pejabat orang biasa, tugas kita itu adalah mengingatkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tugas kita mengajak mereka dengan hikmah. Kita menjadi istiqomah, kemudian kita punya cukup energi untuk narik dia beramal seperti kita. Kemudian wal ma'idatul hasanah, kita memberi nasihat yang baik. Ajak ngopi dulu ya 1-2 kali, jangan ketemu sekali. Kamu itu Islam nggak pernah sholat, neraka kamu, gitu ya. Dia lagi bawa pentungan kasti ya, kita dipentung ya, ya seperti itu. Ya, diajak. Kalau harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kita itu seringkali tidak mengena dakwahnya kita karena belum kenal, belum apa, tahu-tahu kita langsung memberi nasihat. Saya itu sering melihat orang wudunya salah, Ustaz. Karena kan saya kalau manasik selalu ngajar fikih ya, sudah 10 tahun lebih itu rukun wudu coba. Tiap bulan ngajalin rukun wudu, kan saya ngelotok banget. Lagi wudu itu sering saya ngelihat orang, nih wudunya nggak sah. Tapi kan nggak kenal, Pak ujuk-ujuk, Pak sampean wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah, siapa lu? Tuk, itu kan pasti begitu. Nah kalau sudah kenal, pelan-pelan baru diingetin. Misalkan udah jadi jamaah,
udah pergi ke Madinah, terus diajak ngopi, bos, saya lihat wudunya belum sempurna, mau tawaf, dibenerin wudunya, nanti kalau wudunya nggak bener, tawafnya nggak bener, tapi udah nyaman duluan, ini nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu masukin neraka, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau saya, ya, bagaimana? Tetap kita hukumi dia sebagai orang Islam, tugas kita mengajak dia untuk mengamalkan. Dan ingat, la ikraha fiddin. Allah aja tidak memaksa, apalagi kita. Yang penting mengingatkan. Ya, seperti itu. Saya harus jujur, ya, di depan rumah saya itu kuburan. Saya masih cari cara bagaimana syariah itu, Ustaz. Ya. Perumahan syariah. Ya. Di depan saya karena itu bervisi kuburan. Akhirat. Ya. Buka jendela ngelihat akhirat. Kuburan gitu. Pondok Kelapa. Saya mengamati, saya tinggal di sini udah 6 tahun. Kalau lagi Ramadan itu, tukang gali kubur atau tukang yang rawat kuburan itu minum es teh manis sambil ngerokok, sambil motongin rumput di kuburan itu. Padahal dia tahu tiap hari orang dikubur, tapi dia belum ingat bahwa dia bakal dikubur, bekalnya apa. Tapi kan saya nggak mungkin datang ujuk-ujuk, Pak, Bapak nanti disiksa loh di kuburan. Wong yang lain puasa kok Bapak minum teh manis, kan nggak mungkin. Ya, 5 tahun itu saya lagi mencari cara biar ketemu mereka. Saya udah mulai ngobrol dengan bos-bosnya. Nanti kalau udah selesai pandemi, kita beli nasi uduk ya. Tiap Jumat pagi ngumpul makan nasi uduk sambil kenalan. Baru nanti diajak ngaji. Faktanya itu saya sedih melihat mereka. Tiap hari melihat orang ditalkin, tiap hari mereka melihat orang mati. Tapi dia sendiri ya tidak sadar bahwa dia terancam nanti disiksa kubur. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ini langsung banyak pertanyaan nih Ustadz, karena kaitannya tadi dengan mendengarkan Quran. Ada yang lagi pas murotal gitu kan, pasang murotal sambil masak. Terus kemudian ada yang pasang murotal ketiduran gitu. Terus kemudian ini nih ada pertanyaan dari Pak Dino gitu kan. Ini sekarang ngajinya nggak ngadep kiblat gitu. Nah, ayo Ustadz, tadi udah disampaikan, berarti harus didetilkan nih. Saya akan mulai menghadap kiblat itu sunnah. Ya, sekali lagi menghadap kiblat itu untuk doa, untuk baca Quran itu sunnah. Ya. Tetapi kan perintah di dalam Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Nah, kalau kita lihat detailnya, mendengar itu tidak sambil lalu. Ya, misalkan ya saya ngobrol sama Ustadz Abus gitu ya. Kan membaca atau mendengar Al-Quran itu seperti kita dialog dengan Allah kan. Ustadz Abu datang ke rumah saya, terus saya sambil nyapu, Ustadz ngomong, Ustadz Rosidin saya datang ke sini itu mau ngajak Ustadz jalan-jalan ke Kawah Putih di Bandung Selatan. Ya. Adabnya seperti apa? Saya tidak akan ngomong halal haram, ya, karena saya belum berani kapasitasnya. Cuma tadi kita lagi ngomong adab. Ya. Kalau boleh, mungkin boleh, tapi harusnya khusus untuk Al-Quran itu kita menyediakan waktu khusus, ya, tempat khusus. Ya, kecuali yang lain, lagi-lagi ini tadi, lagi masak, kemudian ya, ini ngomong secara adab dulu. Kalamullah, ya, firman Allah, kita sambil masak. Suami aja lagi ngomong, ya, Dek, aku mau ngomong penting, ya, misalnya kalau istri. Kemudian lagi goreng, tidak dilihat wajahnya. Kira-kira suami marah atau marah? Nah, seperti itu. Jadi yang diingatkan oleh guru kami itu lebih ke adab yang paling utama. Ya, kalau terpaksa sekali ya daripada, tapi tadi untuk hal-hal yang lain aja kita bisa meluangkan waktu. Ya, sering disindir kan, kalau untuk nonton drama Korea atau film berani disambi atau khusuk di depan layar. Nonton serial nih, apalagi episode terakhir, yang jahat siapa, yang mati siapa, yang ditangkap polisi, itu berani nggak? Ini sementara ada Quran, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu gitu. Jadi saya mengajaknya lebih ke himbauan adab dulu, bukan halal haram. Ya, jadi ini himbauan adab ya teman-teman semuanya. Ya. Jadi ini adab. Kalau terpaksa ya, cuma namanya terpaksa jangan kebiasaan gitu ya. Jadi ya, kan kemudian jatuh ke manajemen waktu. Hari Jumat ada majelis Al-Kahfi. Ya, masaknya apakah diawalkan atau itu. Kalau perlu seluruh rumah udah dikasih tahu. Besok kita mau Al-Kahfi,
sarapannya terlambat ya, karena saya baru bikin omelet setelah Al-Kahfi. Syukur sebelum Al-Kahfi semuanya sudah siap, sudah sarapan. Nah, itu keberkahan yang melimpah. Lagi-lagi kan ngaji itu harus menciptakan value edit ya, memperbaiki sesuatu yang sudah bagus tambah bagus. Itu yang namanya keberkahan. Keberkahan itu tetap baik, syukur tambah baik. Ya, karena saya diamanati, kalau nggak diamati saya tidak disampaikan. Ya, seperti tadi contohnya, seringkali ini kritik untuk para marbot. Marbotnya sendiri nggak dengerin, ya, masih ngepel, masih apa gitu ya. Kalau tarhim masih lumayan ya. Assalatu wassalamu ya Rasulullah, itu bukan Quran, ini firman Allah. Kalau kita sendiri umatnya atau pemeluk Islam tidak memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, siapa lagi? Kira-kira seperti itu. Saya tadi tidak berani mengatakan haram, tapi minimal makruh seperti itu. Karena untuk nonton di bioskop, ya, Mas Dino kalau nonton bioskop disambi nggak? Telepon sepenting apapun itu dipatiin tuh kalau di bioskop, patiin. Minimal takut dimarahin orang lain, ya nggak? Seperti itu. Itu bioskop loh, yang tidak memberikan syafaat kita di akhirat. Ini ada kalimat, bacalah Al-Quran, nanti jadi penolong kamu di akhirat. Kenapa disambi? Nah kalau dibalikin nanti Qurannya di akhirat, kok saya nggak diberi syafaat? Wong kamu kemarin juga nyantai-nyantai aja, ya gue nyantai juga, kan gitu. Ekvivalennya begitu kira-kira Ustaz. Masya Allah. Jadi teman-teman, mudah-mudahan pengajian kita jadi nambah ya, nambah adab kita, nambah cinta kita kepada Al-Quran, kepada Islam ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Rosyidin, nampaknya kita sudah jam 8:30 ya, 8:30 ya, 21.30. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga kita dijadikan kangen ya untuk sama-sama ngaji setiap malam Jumat. Oh, ada yang mau bicara, siapa ya? Tadi Pak Iqbal nyampaikan di Penang sudah 10:30. Oh iya ya, di Penang udah 10:30. Tapi sebenarnya waktunya mah sama, karena maghribnya jam 7 di sana. Maghrib jam 7. Taib, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada semua yang hadir di Zoom ya. Pak Arif, Pak Jeffril, Pak Huda, Pak Iqbal, Mas Nuk, Mbak Kiki, Mbak Firza, Ayah Hafiz, Bunda Ucu, Bu Mike, Pak Dino, Ustadz Abus, Bu Risma, Pak Syafiat Tanjung, Bu Sri Suparmi, ada kemudian Pak Haji Fajar, terima Silik. kasih Bu Ririn, Pak Satrio, Bu Ernawati, Zusti, dan semua ya, Bu Elvi, Indah Nur Amalia ya, yang ketutup saya siapa nih? Oh ya, Nas iPhone ya. Terima kasih semuanya juga yang ada di YouTube ya, insya Allah mudah-mudahan semua yang kita sampaikan tadi, doa-doa hajat, kemudian juga pembacaan surat Yasin, semoga insya Allah sampai kepada maksud dan tujuannya, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi COVID-19. Kepada Ustadz Rosyidin ya khususnya kami ucapkan terima kasih banyak, insya Allah mudah-mudahan bisa membimbing kita terus ya setiap malam Jumat, malam yang mulia ya. Gimana Ustadz, kita tutup? Baik, sebelum ditutup saya ada pesan dari Ustadz Imam ya. Setelah ngaji Syarah Hadis Jibril itu harus membaca satu hadis di kitab Al-Adhkar ya, dengan pendek. Jadi saya baru ingat, ini pesan dari Ustadz Imam, kitab ini dibarengin dengan Al-Adhkar. Saya langsung ke saripatinya aja. Di dalam kitab Al-Adhkar Rasulullah bersabda berdasarkan kitab Bukhari dan Muslim, ada dua kalimat yang sangat ringan di bibir, tapi membuat berat timbangan kita di akhirat, sangat disukai oleh Allah. Zikir yang tanpa waktu, tanpa harus ini itu, bisa diucapkan kapanpun adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Jadi selain istighfar, sholawat, tambahkan ke dalam ya zikir yang kita baca sewaktu-waktu adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Saya lupa tadi, nanti setelah saya membaca kitab Syarah Hadis Jibril itu akan saya selipkan satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Adhkar, wirid-wirid yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Al-Adhkar min kalami sayyidil abrar. Jadi hari ini kita mendengar hadis Bukhari Muslim, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi sangat berat timbangannya di mizan. Habibatani ila Rahman, sangat dicintai Allah.
Subhanallah wa Subhanallah wa bihamdihi, bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baik, terima kasih Ustadz Rasyidin. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih semua.